satu dijadikan sebagai produk atas ya, dalam bentuk cair. Tapi dalam beberapa kasus barangkali alat setelah destilasi ini dia tidak memerlukan umpan cair, tapi memerlukan umpan yang bentuk uap. Oleh karena itu kan sayang energi kalau nanti dikondensasi seluruhnya jadi cair, kemudian nanti diuapkan lagi ya. Jadi dikondensasi sebagian saja yang mau direpluk yang dikondensasi, yang mau dikembalikan ke kolom yang dikondensasi, sementara yang mau dipindahkan ke alat berikutnya atau yang menjadi produk atas itu tetap dalam bentuk uap. Ya. Jika waktu kontak antara produk uap dan cairan cukup, maka kondenser parsial merupakan satu tahap teoretik. Ya, karena di dalam kondenser itu ada uap dan cairan, ya, ada uap dan cairan. Dan kalau waktu kontaknya cukup, maka kondenser itu bisa dianggap sebagai satu tahap. Ya, jadi tahapnya bukan yang tahap kolom paling atas dari destilasi, tapi tahap yang paling atas itu adalah parsial kondensernya. Kondensernya dianggap sebagai salah satu tahap. Dengan demikian, komposisi repluk cair XR akan berseimbang dengan komposisi uap YD, di mana YD sama dengan XD. Jika pendinginan di dalam kondenser cepat, maka uap dan cairan tidak akan mencapai keseimbangan. Ya, jadi hanya didapat pemisahan tahap parsial saja. Jadi itu ya kalau tidak terjadi keseimbangan di kondensernya, maka kondenser itu tetap sebagai kondenser. Tapi kalau kalau terjadi keseimbangan, maka kondensernya bisa menjadi salah satu tahap. Oke ya, jadi Anda lihat ini, kalau dia kondensernya seperti ini, maka tahap pertama ini adalah kondenser. Ini tahap kondenser, ini baru tahap 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama itu adalah kondenser, karena ini XD, ini YD ya sebenarnya. Ini YD tapi XD-nya sama dengan YD. Ya, seperti itu. Ini XR, ini adalah repluknya, jadi repluknya itu sama dengan XD ya. XR itu sama dengan ini LR. Ya seperti itu. Ya seperti itu aja ya, cuma dianggap kalau dia parsial kondenser, maka kalau misalnya nanti ada 7,5 tahap, maka 5,5 tahap cuma 5,5 tahap, ada satu kondenser, ada satu reboiler, gitu ya. Oke, selanjutnya kondisi untuk overflow yang bervariasi pada sistem binary non ideal. Nah ini kalau kasusnya itu kemarin kan 1 mol A berpindah dari fasa uap ke fasa cair, dibarengi dengan 1 mol B yang berpindah dari fasa cair ke fasa uap. Jadi one by one gitu ya, satu berpindah dari uap ke cair, satu berpindah dari 1 mol berpindah dari uap ke cair, 1 mol berpindah dari cair ke uap. Makanya disebut dengan countermolar overflow. Jadi dia sebanding. Tapi kalau dia misalnya nggak sebanding, apa yang terjadi? Ya, ini pembahasannya. Jadi pembahasannya harus dengan menggunakan neraca panas. Ya. Dan sistemnya dianggap sistem non ideal. Jadi untuk sistem non ideal di mana panas laten molar tidak konstan, maksudnya tidak sama ya, dan terdapat panas pencampuran atau head of mixing, sehingga karena ada panas pencampuran terjadi perubahan panas entalpi itu tidak cuma dipengaruhi oleh panas laten. Kalau kemarin kan asumsi kita panas entalpi itu cuma dipengaruhi oleh panas laten ya. Perhitungan menjadi lebih membosankan. Dalam hal ini dapat digunakan kurva entalpi komposisi ya. Jadi Anda cari kurva entalpi komposisi. Nah, jadi ini entalpinya, ini boiling curve,
ini X ya, yang di bawah ini X karena ini apa? Bubble point. Yang ini dew point curve-nya. Ini bubble point curve-nya atau boiling curve-nya. Semuanya adalah cairan, tapi ada satu titik uap. Ini ya, yang bawah. Yang atas ini adalah semua dalam fase uap satu tetes embun. Ya, dew point curve. Ini L, ini P, ini titik B, ini titik A, ini titik C. Ya, jadi entalpinya itu Anda lihat A tambah B sama dengan C. Ya, kalau ini A kurang B sama dengan C. Jadi MA per MB, CB, CB per CA. Ya, CB per CA. Ini CA, ini Q ya. Jadi Q-nya. A tambah Q sama dengan C. Ya. Bentar, ada yang mau masuk lagi. Jadi H itu adalah entalpi per massa atau dalam BQ per pound atau dalam joule per kilogram gitu ya. Itu fasa A tambah fasa B sama dengan fasa C. Jadi MA tambah MB sama dengan MC. MA kali XA sama ditambah MB kali XB sama dengan MC kali FC. Jadi MA kali HA ditambah MB kali HB sama dengan MC kali HC. Jika jumlah panas Q ditambahkan ke massa, MA suatu fasa, maka HA ditambah Q per MA sama dengan HC. Ya, jadi ini QC, panas yang dibuang di kondenser. QB, ini QB, panas yang ditambahkan di boiler. HV, mana HV? Oh, nggak ada di sini ya, tapi HP itu adalah entalpi uap per massa, HL yang ke bawah ya, entalpi cairan per massa. Jadi VN ya ini di sini ya garis, perhatikan ini yang garis bondorinya di sini. Jadi VN kurang LN tambah 1 sama dengan D. Ya, harusnya kan LN tambah 1 sama dengan PN tambah D ya. Karena ini keluar sama dengan masuk. Keluar harusnya LN tambah 1 kurang D, tambah D sama dengan PN. Ya. Atau PN yang masuk, PN sama dengan yang keluar, LN tambah 1 tambah D. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini yang betul ya. Jadi PN kali N sama dengan LN tambah 1 kali XN tambah 1 tambah D kali XD. PN kali N dikurang LN tambah 1 kali XN tambah 1 sama dengan DXD. PN kali HNV, yang sini HNV, LN, PN kali HNV, uap ya pasangnya V ya, sama dengan LN tambah 1 dikali HN tambah 1L, cair ya, ditambah D kali HDL, cair, ditambah QC-nya ini. Jadi VN kali HNV dikurang LN tambah 1 dikali HN tambah 1L sama dengan DHDL tambah QC. Jadi HD aksen itu sama dengan HDL ditambah QC per D. Ya, ini kita misalkan ya. Maka persamaan menjadi VN kali HNV sama dengan LN tambah 1 dikali HN tambah 1L ditambah DHD aksen. Jadi VN HN kali pangkat V, VN HNV dikurang LN tambah 1 dikali HN tambah 1L sama dengan DHD aksen. Ya, 1177 ini 1178 ini ya, digabungkan 77 ke 78, maka
bentuknya menjadi 1180. Menjadi ini ya, ln tambah 1 per d sama dengan xd kurang yn per yn kurang xn tambah 1. Ini dalam bentuk fraksi ya, fraksi mol. Atau kalau dari 1180 itu dalam bentuk entalpi. Ya, Hd aksen dikurang HNV per HN aksen dikurang HN tambah 1L. Nah, ini dianggap sama ya. Dianggap sama karena ln tambah 1 ini ln tambah 1 per d. Jadi ini sama dengan ini. Sehingga dapat Em itu Hd aksen kurang HNV per Hd aksen kurang HN tambah 1L dikali Xn tambah 1 ditambah HNV dikurang HN tambah 1L per Hd aksen kurang HN tambah 1L dikali XD. Analog dengan cara di atas ini yang untuk yang apa ya, yang bawah ini. Yang bawah analogkan aja PM tambah W sama dengan LM tambah 1 atau negatif PM tambah LM tambah 1 sama dengan W. Atau kalau dalam fraksi molnya ini LIM PM kali M tambah W kali XW sama dengan LM tambah 1 kali XN tambah 1 atau negatif PM YM ditambah LM tambah 1 kali negatif PM kali YM ditambah LM tambah 1 dikali XN tambah 1 sama dengan W XW. PM dikali HMP sama ya, PM dikali HMP ini untuk neraca entalpinya ditambah WHWL sama dengan LM tambah 1 dikali HM tambah 1L ditambah QB ya, QB yang bawahnya ya, ini QB ya, yang ini. Jadi sama LM tambah 1 per W itu sama dengan negatif XW tambah YM per YM dikurang XM tambah 1 itu fraksi masanya, neraca masanya, ini neraca panas, neraca entalpinya LN tambah 1 per W sama dengan negatif HW aksen ditambah HMV per HMV dikurang YM tambah 1L. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini sama ya, sama. Nanti persamaannya bisa Anda buat seperti ini. Ini dalam bentuk YM, kalau ini dalam bentuk YM. Ya, jadi N sama dengan ini N ini adalah Vn kurang Ln tambah 1. M itu adalah Lm tambah 1 dikurang Pm. Ya, ini titik. Anda bisa cari titik M dan titik N. Anda perhatikan titik N itu adalah ini tadi kan Pn kurang Ln tambah 1 ya. Tapi dia perpotongan antara XD dan HD aksen. Jadi kalau HD aksennya diketahui, XD diketahui, titik N-nya dapat. Sementara M itu adalah XW di titik HW aksen XW. HW aksen XW ya. Seperti itu. Jadi F sama dengan M kali N, FXF sama dengan MXW tambah XD. Jadi sama ya. Perhatikan ini kalau dipotongkan ke atas ya, XW itu potong ke sini dia adalah LM tambah 1. Kalau diteruskan di sini adalah PM. Sementara ini kalau ditarik ke sini adalah VN, diteruskan LN tambah 1. Kalau LN-nya di sini terus lurus ke bawah ya. Ini LN. Ini PN tambah 1. Ya, kalau nanti naik ke atas itu habis ya karena udah ngelewatin ini ya garis ini. Nah, ini dia metodenya ya. Jadi Anda dapat ini ya titik di sini, kemudian VXD,
perpotongan di sini dari sinilah kerjanya ya, dari sini, dari satu ya, dari sini dapat HWL ini QB per W HBL, Anda tarik ke sana adalah P1. Nah, cuma pertanyaannya ini T1, kemiringannya bagaimana caranya? Cara menentukan kemiringan dari T1. Ya, ini T2-nya kemiringannya gimana? Jadi apa? Ya, jadi yang ini uh, kayaknya ada yang kurang ya. Ini sebenarnya namanya metode Poncon Saparit, ada yang kurang, makanya di apa sudah saya share di sebentar ya. Kayak nggak tahu di e-learning sudah saya share, Anda boleh pelajari ya caranya. Kelas C ya, kelihatan kan? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, nanti Anda lihat sendiri. Nih, Anda baca nih. Anda tutorial on the use of Poncon Saparit method for distillation. Ya. Coba kita klik. Oke. Nah, dia dalam bentuk video ya. Sorry. Oke. Nah, Anda perhatikan ya. Jadi dia menggunakan dua data. Nah, ini entalpi diagram. Ini entalpi diagram. Dan yang ini adalah Y per X. Y per X yang seperti kita belajar metode apa? Metode Excel kemarin. Nah, ini titik M dan titik N-nya Anda tentukan. Titik M dan titik N-nya Anda tentukan, macam yang saya sebutkan tadi. M itu tadi apa? XW persis apa gitu ya. Oke. Nah, ini ke atasnya, dapat titik ini. Ya, titik ini. Ini titik ini yang penting nih ya, titik ini, M, dan titik N dan titik M. Coba Anda perhatikan ya. Tarik garis dari atas ke bawah. Itu kurva yang sama sebenarnya ya. Yang di atas adalah kurva entalpi, yang di bawah kurva X, X per Y ya. Itu. Tarik ke atas, tarik ke samping. Nah, ke atas.
Oke, ke N ya, tarik garis dari uh, yang bubble point ya, bubble point itu ke N ya. Oke, nah itu dapat titik lagi di situ, titik P-nya. Oke. Terus dari situ turun ke bawah. Ya. Lagi ke kiri lagi sampai ke kurva keseimbangan. Atas. Bukan ke N lagi. Ketemu titik di kurva keseimbangan dew point. Oke, di situ turun ke bawah. Oke. Itu tarik ke bawah sampai ke garis 45, ke garis diagonalnya ya. Oke. Geser lagi ke kanan, ke kiri, sorry. Oke, dapat naik ke atas. Ya sudah melewati garis ya. Dia melewati garis N itu. Perhatikan intersection ya. Fast the intersection katanya. Karena dia melewati, maka ya dia ke bawah ya. Karena dia udah melewati, dihubungkan ke bawah. Panahnya ke, lihat panahnya. Turun ke bawah dari situ. Ya, jadi kalau sudah melewati garis itu, intersection antara MN, maka dipotong ya. Maka titiknya selanjutnya ke arah N, ke arah M, bukan ke arah N lagi, itu ke arah M yang itu. Oke, dapat lagi. Oke.
sama juga dengan yang file ya, kalau berapa tambah berapa gitu ya. Itu dikira-kiranya. Oke. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan yang entalpi ini, metode McIntyre ini. Saya nggak ngerti bagaimana caranya ini bisa dibuat tanpa ada grafik satu lagi di bawah. Jadi grafiknya dua-dua dipakai. Yang pertama adalah ini entalpi versus komposisi, yang satu lagi adalah komposisi versus Y versus X. Jadi datanya harusnya ada dua-dua ya. Datanya harusnya ada dua-dua karena kalau misalnya Anda cuma ada dikasih grafik ini, ya grafik ini ingat ini kan X versus Y ya, X versus Y. Jadi X versus Y itu nanti yang ini kan X, yang ini Y. Jadi Anda ambil aja datanya X versus Y, baru nanti Anda Anda gambar satu lagi. Ini pada X berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, baru Anda gambar satu lagi kurvanya, baru digunakan kedua-dua kurva tadi untuk menyelesaikannya. Jadi kalau pada satu kertas grafik, usahakan buat pada satu kertas grafik yang sama dengan skala yang sama ya, supaya bisa digambar. Ya, oke. Selanjutnya agiotrop. Sistem agiotrop umumnya membatasi pemisahan yang dapat dicapai. Pada sistem etanol air tidak mungkin didapat konsentrasi 0,8943 fraksi mol etanol dengan destilasi biasa. Perlu metode lain untuk memecah agiotrop tersebut. Beberapa di antaranya adalah adsorpsi, membran, dan ekstraksi. Jadi seperti ini ya, separator uncoupled with distillation. Jadi ini destilasi digabung ya, destilat dengan konsentrasi memberikan etanol, dikirim ke alat pemisahannya di mana akan dihasilkan produk yang diinginkan. Ya. Jadi dari sini dipindah ke, jadi memang nggak bisa berdiri sendiri. Alur yang tidak sempurna pemisahan didaur ulang ke kolom destilasi. Ya, ini juga bisa dilakukan seperti ini ya. Yang mana akan berfungsi sebagai kolom dengan dua umpan. Kolom dengan dua umpan ya. Resikal itu sebenarnya dianggap umpan ya. Susunan ini banyak digunakan di industri. Separator yang digunakan dapat terdiri dari beberapa separator ya. Resikal from separator to distillation. Jadi seperti itu. Atau yang pernah saya buat itu kalau cuma destilasi etanol air, itu etanol air itu dicampur dengan CaO, dicampur dengan CaO, bukan CaOH ya, tapi CaO. Nanti CaO akan bereaksi dengan air yang ada di etanol air, kan etanol air ditambah CaO, maka nanti akan CaO-nya bereaksi dengan air, maka berubah menjadi CaOH 2 kali. Ya, CaOH 2 kali. Nah, nanti keseimbangannya bergeser dari keseimbangan etanol air berubah jadi etanol CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali tidak agiotrop. Ya, seperti itu ya. Anda bisa buat. Saya dulu itu dapatnya dari orang MIPA. Orang MIPA buat seperti itu, kita kembangkan, ternyata berhasil. Ya, oke ya. Sampai sini ada pertanyaan. Yang ini tolong dipelajari lagi video tadi ya. Udah saya share di saya nggak begitu mengerti dengan yang ini ya, yang dibuat Bu Ir ini, karena nggak dua dia. Dulu yang saya pelajari dia dua
ini ya, dua. Yang penting itu kita dapat kurva keseimbangannya bisa menentukan titik N dan titik M. Jadi ini semua data ini sebenarnya untuk menentukan titik N dan titik M. Kalau udah dapat titik N dan titik M, nah ini terserah ya, mau pakai side stream, mau pakai apa, nggak ada masalah. Itu mudah. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop sharing ya. Saya stop sharing, kita kembali ke sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi saya terlambat ya. Bukan terlambat sebenarnya, saya lupa bahwa masuknya jam 9. Saya pikir masuknya jam 10. Jadi sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak.